Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hamdallah dari Pendidikan Jasmani 5C dengan NIM 1806020. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang 4 hal yang berhubungan dengan pendidikan jasmani. Yang pertama itu makna pendidikan jasmani dalam kehidupan. Kemudian ada fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Kemudian ada permasalahan apa saja yang ada di pendidikan jasmani di sekolah. Kemudian ada landasan-landasan pendidikan jasmani. Langsung saja kita pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna pendidikan jasmani bagi manusia. Pendidikan jasmani merupakan suatu hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh umat manusia, bahwasanya pendidikan jasmani yaitu bisa menyehatkan seluruh badan kita, baik itu dari dalam maupun dari luar. Contohnya dari dalam, dengan kita gerak atau melakukan aktivitas jasmani, maka otot jantung dan seluruh organ-organ tubuh kita ikut bergerak, dan itu dapat mensiasati untuk tidak terjadinya berbagai penyakit seperti itu. Lalu selanjutnya ada dari luar. Nah, dari luar bisa dinampak bahwasanya orang yang melakukan aktivitas jasmani, bentuk tubuhnya pun berbeda dengan orang yang tidak melakukan gerakan jasmani atau aktivitas jasmani. Seperti itu. Tetapi kita memaknai pendidikan jasmani adalah suatu hal yang perlu dimiliki di dalam diri kita, karena bagaimanapun pendidikan jasmani sangat dibutuhkan dari mulai kita kecil sampai kita dewasa nanti. Seperti itu. Kemudian membahas tentang fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan. Tentunya pendidikan jasmani sangatlah banyak fungsinya. Yang pertama itu tentunya menyehatkan badan. Terus bisa melakukan kesenangan dalam tubuh kita dengan melakukan pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani juga berfungsi sebagai pengetahuan. Mengapa pengetahuan? Karena di dalamnya terdapat aspek kognitif. Kognitif di sini yaitu kita mengetahui apa itu pendidikan jasmani dan kita melakukan pendidikan jasmani tersebut. Seperti itu. Fungsi pendidikan jasmani juga selain menyehatkan di dalam tubuh kita, pendidikan jasmani juga dapat menyalurkan hobi atau kesenangan yang dimiliki dalam diri kita. Misalkan ketika kita sedang bersedih, maka kemudian kita melakukan aktivitas jasmani, maka otomatis kekecewaan atau kegelisahan yang kita miliki atau yang kita rasakan akan hilang. Itu yang saya rasakan ketika melakukan aktivitas pendidikan jasmani. Kemudian ada permasalahan dalam pendidikan jasmani. Permasalahan pendidikan jasmani tentunya sudah kita bahas berulang kali atau kita sudah ketahui dari dulu, dari mulai kita sekolah dasar hingga sekolah menengah sampai sekarang universitas.
permasalahan yang sering terjadi atau yang lumrah ada di sekolah. Yang pertama itu permasalahan tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini merupakan suatu hal pokok yang harus dimiliki oleh sekolah, baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Karena bagaimanapun sarana dan prasaranalah yang menunjang suatu kegiatan dalam pendidikan jasmani. Dengan adanya sarana dan prasarana, maka guru, khususnya guru pendidikan jasmani, akan lebih efektif dalam menilai suatu kegiatan yang ia berikan kepada peserta didik, dan dalam menilainya pun akan mudah seperti itu. Namun guru jasmani juga bisa mensiasati hal tersebut dengan cara memodifikasi pembelajaran. Misalnya, keterbatasan sarana dan prasarana dalam permainan bola voli. Kita nih nggak punya lapang voli. Nah, kita atau guru harus berpikir gitu, bahwasanya kita harus memakai lapang yang seadanya tapi berfungsi semestinya. Kemudian jika tidak ada bola voli pun, maka bisa dimodifikasi dengan bola karet. Yang terpenting itu fungsi atau yang dilakukan peserta didik itu sesuai dengan apa yang diberikan atau materi yang diberikan, seperti itu. Kemudian ada permasalahannya, yaitu tentang alokasi waktu. Nah, hal di sini merupakan hal yang sangat dari dulu ya, bahwasanya alokasi waktu itu dalam pendidikan jasmani sangatlah sedikit. Paling cuman 45 menit, sejam. Paling lama juga seperti itu. Padahal pendidikan jasmanilah yang merubah tingkah laku dari peserta didik menurut saya. Karena bagaimanapun di dalam pendidikan jasmani terdapat beberapa aspek: kognitif, afektif, psikomotor. Dalam kognitif di sini yaitu siswa mengetahui apa yang ia lakukan atau pengetahuan yang akan kedepannya seperti apa. Kemudian afektif di sini yaitu suatu sikap, penanaman sikap yang dia lakukan atas permainan yang dia kerjakan. Kemudian psikomotor. Nah, psikomotor ini adalah suatu gerak yang dia lakukan, suatu skill atau keterampilan yang dia lakukan dalam suatu proses pendidikan jasmani. Jadi permasalahan tersebutlah yang sangat lumrah terjadi dalam dunia pendidikan jasmani, khususnya di sekolah-sekolah dasar. Nah, kita sebagai guru harus bisa mensiasati dengan memodifikasi hal tersebut. Seperti itu, guru harus lebih pintar. Apapun yang terjadi, kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti itu. Lalu yang terakhir tentang landasan-landasan pendidikan jasmani. Sangat banyak landasan-landasan pendidikan jasmani. Yang pertama itu landasan filosofis. Landasan filosofis ini yaitu suatu pikiran dan suatu dua hal, yaitu pikiran dan tubuh. Jadi ketika suatu pikiran mengkontraksikan ke suatu sistem tubuh, maka tubuh tersebut akan bergerak. Berbeda dengan jika tubuh tidak bergerak namun suatu pikiran masih eksis atau
bisa berpikir seperti itu. Kemudian ada landasan biologis. Landasan biologis di sini adalah suatu keterampilan yang istimewa yang bisa dilakukan oleh seseorang. Misalkan kita tahu lah tentang smash-an Lim Swee King, yaitu smash-an tentang jump shot-nya, kemudian atau mengetahui tendangan Ronaldo, free kick Ronaldo. Nah, hal tersebut merupakan suatu hal biologis karena dilatihnya terus-menerus tentang otot-otot tersebut, seperti itu. Kemudian ada psikologis. Landasan psikologis adalah suatu pengetahuan dalam pendidikan jasmani bahwasanya pendidikan jasmani ini merupakan hal yang positif yang harus ditanamkan dalam diri kita. Kemudian landasan sosiologis. Sosiologis di sini yaitu dengan adanya pendidikan jasmani kita dapat bercengkrama dengan teman kita, mau sebaya maupun tidak sebaya, dewasa maupun anak-anak, itu sama saja. Dengan adanya pendidikan jasmani kita dapat bekerja sama, bercengkrama, komunikasi. Nah, hal tersebut bakal berdampak dalam kehidupan nyata, seperti itu. Lalu ada landasan pedagogis. Landasan pedagogis ini sudah kita pelajari bahwasanya landasan pedagogis adalah suatu hal yang mempelajari tentang tubuh kita di dalam tubuh kita, seperti itu. Lalu ada landasan fisiologis. Landasan fisiologis ini yang berada di dalam tubuh kita sudah kita dijelaskan waktu dulu. Lalu landasan antropologis. Antropologis olahraga, seperti itu. Nah, landasan-landasan tersebut sangatlah penting dalam pendidikan jasmani karena bagaimanapun jika pendidikan jasmani tidak dilandaskan dengan landasan-landasan yang tadi disebutkan, maka akan berdampak kurang efisiennya dalam pendidikan jasmani, seperti itu. Sekian pemaparan presentasi tentang saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.